Hai guys, welcome back to my channel. Perkenalkan nama aku Ai. Di video kali ini aku akan nge-review salah satu produk terbaru dari brand makeup yaitu Makeover. Dan yang akan aku review adalah Makeover Hydra Stay Light Glow Cushion. Nah, jadi untuk video kali ini aku sebenarnya jujur aku tuh kurang update untuk update produk ini. Dan video kali ini adalah request yang aku dapat dari komentar di video sebelumnya, langsung aku tampilin aja di sini. Nah, jadi untuk brand Makeover sendiri aku udah nggak asing. Aku udah nyobain beberapa produk dari Makeover kayak cushionnya yang demi matte, kemudian lipsticknya, dan sebelumnya aku juga udah pernah nge-review foundation dan tinted moisturizer-nya. Jadi kalian bisa langsung cek aja di channel aku. Nah, jadi untuk kalian nggak familiar sama review foundation aku, jadi review aku itu dibagi jadi beberapa bagian. Yang pertama adalah introduction dan informasi produknya itu sekarang, kemudian nanti kita akan langsung masuk ke first impression dan juga aplikasinya. Kemudian setelah aplikasinya kita akan masuk ke final check-in, jadi semacam wear test. Setelah beberapa jam pemakaian itu kondisi foundationnya itu seperti apa. Dan setelah final check-in baru kita akan masuk ke actual reviewnya yang akan aku bagi jadi pro, kontra, dan juga final thoughts aku di akhir video. Nah, sekarang kita akan masuk ke informasi produk ini terlebih dahulu. Jadi untuk produk ini dijual dengan harga retailnya itu 215.000 kalau misalnya aku cek di official store di Shopee atau misalnya di Shopee Mall. Tapi kalau misalnya kalian cek sepengetahuan aku sih dia cukup banyak promonya, jadi harganya itu banyak yang kurang dari 215 sih. Aku sih kemarin dapetin ini di harga 185.000. Untuk shade yang akan aku review kali ini adalah yang N10 atau Marble, dan untuk tipe kulit aku sendiri adalah Warm Natural yang light gitu, jadi belum setinggi yang Fair atau Porcelain, tapi aku masih ada di spektrum yang cukup terang. Dan untuk cushion ini dia berbeda dengan produk cushion sebelumnya. Jadi cushion sebelumnya itu kan dia finishnya demi matte, tapi yang ini tuh dia kalau misalnya aku lihat dia light glow gitu, jadi mungkin kita bisa nge-expect finishnya itu dewy. Nah, untuk shade yang tersedia ini dia cukup banyak. Nah, aku nggak tahu pastinya dia tersedia beberapa shade, tapi kalau misalkan kalian familiar sama Makeover, dia itu untuk shade range-nya itu cukup luas. Nah, oke guys, jadi untuk intronya aku nggak akan berpanjang lebar lagi. Jadi misalkan kalian penasaran sama review aku untuk Makeover Hydra Stay Light Glow Cushion ini, jangan kemana-mana, stay tune untuk reviewku. Oke guys, sekarang kita akan langsung aja ke reviewnya. Jadi aku akan nge-review Makeover Hydra Stay Light Glow Cushion 24 Hours Hydration Medium to Full Coverage Seamless Smooth Finish. Nah, jadi untuk packagingnya itu ini kartunya seperti ini. Jadi kayak ada, yang aku notice dia tuh kayak agak beda, dia tuh kayak ada holographic glue-nya. Jadi untuk di belakangnya itu dia kayak ada background-nya, kemudian ada komposisinya, dan di atas itu ada shade-nya, dan shade yang akan aku review adalah yang N10. Nah, oke guys, jadi untuk actual packaging itu seperti ini. Jadi dia yang aku bisa lihat itu kayak plastik. Kemudian kalau kita press buttonnya, nanti kopaknya akan kebuka. Dan standard cushionnya dia ada puffnya. Dan kemudian kita bisa langsung aja buka. Ini tuh actual cushionnya yang masih di seal. Nah, oke guys, sekarang kita akan langsung aja ke aplikasinya. Jadi aku akan ngaplikasiin dengan puff yang tersedia, mungkin ke sisi kanan wajahku terlebih dahulu atau kiri dari layar. Nah, nanti kita juga akan cek bersama-sama kurang lebih perbandingan antara sebelum dan sesudah itu seperti apa. Oke guys, sekarang kita akan langsung aja ke aplikasinya. Oke guys, jadi aku udah selesai ngaplikasiin ke sisi kanan wajahku atau kiri dari layar. Jadi aku rasa juga lebih sih perbandingan antara sebelum dan sesudahnya. Nah, kalau dari aplikasi aku sendiri sih seperti biasa ya, kalau misalnya untuk puff yang tersedia dari produk cushion itu kebanyakan emang nggak terlalu bagus. Jadi aku memang dari awal juga nggak ada ekspektasi. Mungkin kalau misalnya aku ngaplikasiin ini, aku lebih prefer pakai beauty sponge aku yang lainnya. Dan kalau misalnya dari sisi finishnya, aku bisa bilang kalau dari finishnya kelihatannya kayak misalnya dia ada gleam gitu. Meskipun aku udah pakai moisturizer, jadi bisa dilihat kalau foundationnya itu dia nggak ngangkat gleamnya. Kemudian dari sisi coverage sejauh aplikasiku sih dia medium, kayak aku masih ada redness di sini yang kelihatan banget. Di sini juga ada kayak redness dari jerawat juga ya yang masih kelihatan. Jadi aku rasa aku masih butuh concealer. Kalau misalnya aku lihat dari formula foundationnya sih kayak dia blendability-nya nggak susah, cuman balik lagi ke puffnya aku rasa itu lebih ke puffnya aja. Kalau dari klaimnya sih tertulis kalau dia juga bisa menyamarkan pori-pori garis halus dan teksturnya tidak merata. Kalau dari pori-pori, aku bisa bilang ya pori-pori aku cukup nutup di sini, tapi apakah dia kayak benar-benar filter hilang gitu juga enggak, tapi dia much better lah ya.
aku bisa bilang. Nah oke guys, jadi aku akan ngaplikasiin sisa wajahku ini. Untuk yang waktu aku akan ngaplikasiin off cam aja. Nanti aku akan tampilin kurang lebih full face one layer itu seperti apa. Oke guys, jadi jangan kemana-mana, stay tune untuk video. Nah oke guys, aku udah selesai ngaplikasiin Makeover Hydra Stay Light Glow Cushionnya ini all over muka aku. Jadi ini full face-nya. Jadi untuk mostly muka aku sih one layer, tapi untuk beberapa daerah muka aku yang kayak redness-nya tuh peeking through atau misalnya bekas jerat atau apa, aku coba nge-layer. Tapi aku nggak tahu kelihatan atau nggak di kamera, tapi somehow dia masih ada redness-nya. Jadi aku rasa untuk claim-nya itu dia maksimal tuh medium to full. Jadi dia masih belum bisa sampai full coverage ya. Jadi kalau misalnya kalian punya issue di redness atau misalnya kayak blemish atau apapun uneven skin tone, itu masih tetap butuh concealer kalau misalnya dia memang cukup ekstrim. Nah kalau untuk sisi kiri wajahku ini, tadi aku ngaplikasiinnya pakai puff yang kolaborasi BLP sama Jekyll, dan itu dia kayak smooth banget, gampang banget. Jadi aku bisa bilang kalau misalnya kalian pengen kayak quick dan smooth application, aku lebih saranin pakai beauty sponge. So far sih menurut aku so good, kayak kulit aku kayak kelihatannya ke hydrate gitu, kayak dia nggak ada tanda-tanda kering atau gimana. Nah oke guys, ya aku akan nyelesain makeup aku and go on my day. Nanti kita akan cek bersama-sama, jadi jangan kemana-mana, stay tune untuk reviewku. Oke guys, jadi sekarang ini udah jam 4:45, aku nggak tahu kelihatan atau enggak. Jadi aku, mohon maaf aku lupa nge-mention tadi itu aku ngaplikasinya itu sekitar jam 10 gitu. Jadi aku udah pakai itu hampir 7 jam, jadi masih 6 jam 45 menitan dan kurang lebih seperti ini. Jadi menurut kalian gimana? Nah yang aku bisa bilang adalah kalau dari sejauh aktivitas aku itu mostly indoor, aku nggak kemana-mana ya, karena emang nggak bisa kemana-mana juga. Dan ruangannya itu ber-AC, jadi aku bisa bilang belum keringetan sama sekali. Cuman yang aku notice adalah kalau misalnya kalau tempat yang kayak misalnya perawan aku pegang itu pasti keangkat, karena aku juga nggak ngeset foundationnya dengan powder dan aku juga nggak pakai primer. Kalau aku lihat sih kayaknya dia cukup tahan lama ya. Kayak kalau misalnya aku pengen ngeperpanjang wear-nya, bisa aku antisipasi dengan pakai bedak atau misalnya aku retouch juga. Tapi sejauh ini sih kalau misalnya dengan no touch up, menurut aku masih bagus banget. Kalau misalnya dari hydrating, aku sih ngerasa nggak ada dia nempel ke dry patch, apalagi kulit aku lagi kering banget. Jadi kalau misalnya kalian tipe kulitnya itu kering, aku rasa foundation ini cocok. Kalau dari wear-nya aku bisa bilang dia kayak enteng banget, aku sama sekali nggak ngerasa gerah atau gimana, kayak nggak kerasa kayak pakai foundation tebal atau gimana. Malah aku bisa bilang kayak lipstick sama mata aku aja sih yang menurut aku berat gitu. Kayak misalnya dari sisi foundationnya aku bisa bilang kayak dia cukup lightweight. Oke guys, jadi aku bisa bilang kayak so far so good. Jadi untuk lengkapnya, untuk pro kontra dan juga final thoughts aku, langsung akan aku bahas aja setelah ini. Jadi misalkan penasaran sama review aku untuk Makeover Hydra Stay Light Glow Cushion ini, jangan kemana-mana, stay tune untuk reviewku. Nah, oke guys, sekarang kita akan langsung masuk aja ke actual reviewnya. Mungkin aku akan mulai dari pro-nya terlebih dahulu untuk produk ini. Nah, jadi untuk pro pertama yang bisa aku kasih untuk produk ini, aku rasa obvious yang pertama adalah packagingnya. Jadi packagingnya itu aku bisa bilang dia travel friendly, kemudian dia juga compact, kalian bisa bawa kemana-mana. Jadi kalian nggak perlu khawatir kalau misalnya kalian masukin ke tas, nggak usah khawatir tumpah, pecah, dan lainnya. Dan kemudian untuk produk selanjutnya yang aku juga suka adalah, aku rasa tadi aku juga sempat mention juga di intro aku sih, untuk shade range-nya itu dia banyak ya, terutama untuk makeover. Jadi seperti yang kita ketahui kalau industri makeup di Indonesia itu kan, kalau untuk foundation mostly dia warna shade-nya itu nggak banyak. Tapi makeover itu aku bisa bilang dia tuh cukup berani sama shade range-nya, dan aku senang banget salah satu brand makeup yang cukup dapat attention banyak di masyarakat menyediakan shade banyak untuk foundation-nya. Nah kemudian produk selanjutnya yang ingin aku mention juga adalah aku suka sama availability-nya. Nah kalau untuk produk ini sendiri aku sebenarnya belum tahu pastinya apakah udah ada di retail atau belum, tapi ngelihat historinya makeover, biasanya tuh dia ada di mana-mana. Kalian bisa nemuin di drugstore, kemudian online juga banyak. Availability-nya itu aku bisa bilang cepat lah ya. Jadi bisa dibilang dia tuh rebutan juga enggak, nyarinya susah juga enggak gitu. Jadi kalau misalnya kalian butuh cepat, kalian bisa dapetin ini kapan aja. Nah kemudian untuk pro selanjutnya yang juga aku pengen mention adalah, aku bisa bilang dia itu user friendly dan beginner friendly. Untuk puff yang tersedia sih sebenarnya not too bad ya, kayak kalian bisa banget ngaplikasiin pakai ini doang. Tapi aku ngerasa dia lebih enak diaplikasiin pakai aplikator lain. Kalau aku pribadi sih beauty sponge itu kayak benar-benar cepet banget, ngeblendnya juga oke. Jadi kalau misalnya kalian masih belajar ngeblend pun kayak minim kemungkinan kayak streaking atau patchy. Oke guys, jadi untuk pro-nya ini segini dulu, jadi kita bisa langsung masuk aja ke kontranya.
Oke guys, jadi untuk kontra untuk makeover Hydra Stay Light Glow Cushionnya ini, untuk kontra pertama yang aku bisa bilang adalah dari sisi harganya. Jadi harganya itu aku bisa bilang dia nggak affordable. Aku rasa kalian juga pasti udah familiar sama makeover. Makeover itu memang di tengah-tengah sih, dia nggak mahal tapi dia juga nggak affordable. Harga keseluruhan produknya itu 215.000, dan yang harus kalian note adalah cushion itu biasanya untuk volume produknya itu setengah dari foundation botol. Jadi kalau misalnya kalian cek di sini, dia ini 15 gram, dan kalau misalnya kalian cek kayak misalnya kayak volume di foundation biasa itu biasanya 30 ml atau ya kurang lebih 30 gram gitu. Jadi obviously secara volume kalian dapat setengahnya, tapi harganya itu hampir sama foundation satu botol. Sebenarnya ini berlaku untuk semua cushion, jadi bukan produk ini aja. Aku pengen nge-note ini aja untuk kalian semua yang misalnya punya minat terkait cushion tapi terbatas di budget. Kemudian untuk kontra selanjutnya adalah mungkin terkait lebih ke aplikatornya. Jadi aku juga udah mention tadi di first application-nya. Kemudian kayaknya di pro-nya juga aku udah mention kalau dia tuh menurut aku user friendly. Tapi kalau dari puff-nya aku kurang suka sih sama puff yang tersedia. Menurut aku dia masih kurang apa ya, untuk blendingnya masih kurang bagus. Jadi kalau aku pribadi sih aku lebih prefer untuk pakai tools lain. Kalau aku sih preferably beauty sponge. Nah jadi untuk kontra sebenarnya aku udah mikirin ya, dan aku belum nemu kontra yang kayak glaring problem gitu. Jadi aku bisa bilang ada untuk produk ini sejauh dari tanggapan aku adalah dia cukup bagus ya, karena pro-nya cukup banyak tapi kontranya itu aku bisa bilang nggak terlalu banyak. Oke guys, jadi untuk kontra ini segini dulu, tapi untuk actual tanggapan aku untuk skornya berapa yang aku kasih untuk produk ini akan langsung aku bahas aja setelah ini. Jadi jangan kemana-mana, stay tune untuk reviewku. Oke guys, jadi final thoughts aku untuk makeover Hydra Stay Light Glow Cushion ini, aku bisa kasih dia skor itu 36 sampai 39. Menurut aku sih produk ini tuh kayak cocok nggak cocok aja sih. Kalau misalnya kita ngomongin dari standar, misalnya kayak packagingnya, formulanya, shade, kemudian blendability-nya sudah di atas memuaskan. Tapi yang aku bisa bilang adalah kalau misalnya dari cocok nggak cocok itu sebenarnya tergantung preferensi masing-masing. Tapi kalau aku sih mikirnya kalau misalnya kalian pakai ini untuk daily wear, kayak bener-bener kerja, kuliah, pokoknya bukan situasi yang membutuhkan lebih banyak coverage, aku ngerasa dia itu kayak bagus banget gitu, karena dia kayak ngasih efek natural tapi better. Sebenarnya juga udah dijelasin di packagingnya, tapi untuk produk ini aku ngerasa dia cenderung lebih diarahkan untuk kalian yang tipe kulitnya itu normal to dry. Nah untuk kulit aku sih sebenarnya sesuai ya, jadi kalau dari sisi moisturizingnya aku bisa bilang dia nice dan sangat membantu untuk kita-kita yang kulitnya itu selalu aja ada dry patch atau misalnya isu kering atau gimana. Overall sih menurut aku produk ini not bad, dia cukup bagus buat aku, cuman mungkin apakah misalnya aku blown away, aku bisa bilang sih enggak juga gitu. Tapi kalau misalnya kalian tertarik dan misalnya tipe kulit kalian sesuai dan preferensi kalian sesuai, aku merekomendasiin banget produk ini. Oke guys, makasih banyak udah nonton videoku kali ini. Semoga videoku bermanfaat. Jangan lupa untuk subscribe ke channel aku, dan kalau misalnya kalian sudah subscribe ke channel aku, jangan lupa untuk klik tombol loncengnya di bawah, jadi kalian bisa dapat notifikasi tiap kali aku upload video terbaruku di channelku. Dan kalau misalnya kalian ada kritik, saran, request, or anything, feel free langsung aja ke comment section di bawah. Aku akan upayakan untuk menjawab pertanyaan, terus menanggapi request, dan mengerjakan request juga ya secepat mungkin dan semampu aku. Dan kalian juga bisa follow aku di Instagram di @aisyafitri93. Kalau misalnya kalian ada pertanyaan atau misalnya kalian juga tertarik sama konten aku di Instagram, bisa follow aku di situ. Oke guys, jadi videoku untuk kali ini segini dulu. Semoga bermanfaat, and I'll see you in my next video. Bye bye.